8. Jos, jos, jos. 1, 2, 3. Kelompok 8, kelompokku. Kelompok 8, kelompokku. Kelompok 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hairul Arendi dari kelas 4 PM4A. Di sini saya ditemani dengan teman saya yang bernama Ifadian dengan Ahmad Sudrajat. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan untuk kelompok 8 pada topik 1 yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Untuk Sarjana atau Profesional. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dalam hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu, pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan memiliki standar mutu dan norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Konsep kewarganegaraan dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dalam lembaga-lembaga negara seperti lembaga DPR, pengadilan, kepresidenan dan sebagainya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivan Dian. Nah, apa itu warga negara? Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga atau anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Nah, untuk konsep kewarganegaraan akan meliputi secara etimologis konsep warga negara yaitu untuk mengerti konsep PKN, Anda dapat menganalisis PKN secara per kata. PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Selanjutnya secara yuridis akan dijelaskan oleh Ahmad. Secara yuridis, kewarganegaraan adalah segala hal tujuan yang berhubungan dengan warga negara
ditujukan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa berkebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 37. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis. Nah, jadi berpikir kritis itu tidak hanya di sekolah, tapi mulai dari masyarakat, orang tua, dan kesemuanya bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber-sumber berdasarkan historis, sosiologis, dan politis. Sumber-sumber ini tumbuh dan berkembang serta berkontribusi dalam pembangunan serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat secara historis. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum diproklamasikan sebagai negara merdeka. Secara historis, pendidikan PKN ini sudah diajarkan sebelum Indonesia ini merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka atau sebelum Indonesia diproklamasikan, pendidikan kewarganegaraan ini sudah dimulai jauh sebelum itu. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menanamkan Indonesia, belum menamakan Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah yang telah mempengaruhi PKN. Nah, untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni satu periode 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua yaitu periode kedua, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Yang ketiga yaitu periode ketiga, yaitu tahun 1950 sampai dengan 1959. Kemudian yang keempat, periode keempat pada tahun 1959 sampai dengan 1966 dan seterusnya. Mengapa dinamika tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstruksi? Nah, apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik urusan bangunan maupun kebutuhan? Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat, walaupun turunan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan
Nah, pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30 sampai 100 tahun yang akan datang? Nah, sudah diprediksi pada tahun 2045 nanti bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun kemudian saat merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Nah, namun nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin itu saja presentasi penjelasan dari kami pada bab 1. Jika ada pertanyaan, mungkin akan berbeda sisi. Terima kasih dari kami.